Penjualan hewan kurban tahun ini diprediksi menurun hingga 50%. Pecinta daging perlu tahu nih tips sehat saat Idul Adha. Sederet selebriti banting setir menjual hewan kurban. Halo, selamat malam perempuan hebat. Sudah pukul 18.30, itu artinya My News kembali hadir menemani Anda. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang merayakan. Dan langsung saja kita simak My News hari ini bersama saya, Agung Karsena. Ini dia informasi pertama kita, perempuan hebat. Kementerian Kesehatan mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan area khusus bagi penjual hewan kurban. Penyediaan area khusus dibutuhkan untuk memastikan kebersihan saat transaksi hewan kurban dilakukan. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan area atau lokasi-lokasi untuk penjualan hewan kurban. Pemerintah daerah diminta menyiapkan area yang diizinkan atau mempunyai syarat-syarat tertentu untuk bisa dilakukan penjualan hewan kurban. Kementerian Kesehatan menilai proses penjualan hewan kurban seharusnya melibatkan dari Dewan Kemakmuran Masjid, Basnas, ataupun organisasi lembaga amil zakat. Pelibatan dilakukan agar tidak menyulitkan masyarakat yang ingin berkurban pada Idul Adha tahun ini. Selain itu, orang yang masuk ke lokasi penjualan hewan harus tetap mengikuti aturan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kementerian Kesehatan mengingatkan setelah membeli hewan kurban di tempat penjualan hewan kurban, masyarakat disarankan untuk melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah masuknya COVID-19 ke dalam rumah, yaitu dengan melepas pakaian yang dipakai saat membeli hewan kurban, mandi, dan membersihkan seluruh perangkat yang disentuh saat membeli hewan kurban seperti kacamata dan juga ponsel. Tim redaksi MyTV melaporkan. Sementara itu, penjualan hewan kurban di tanah air pada tahun ini diprediksi menurun hingga 50%. Penurunan disebabkan melemahnya kemampuan ekonomi masyarakat serta ketatnya aturan protokol penyembelihan saat pandemi. Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia memperkirakan volume penjualan sapi turun hingga 50% saat Idul Adha tahun ini. Hal ini disebabkan daya beli masyarakat masih rendah imbas pandemi corona. PPSKI menyatakan kondisi serupa pun terjadi pada penjualan kambing dan juga domba. Umat muslim yang berencana beribadah kurban cenderung memilih hewan ternak yang lebih kecil dibandingkan dengan hewan ternak yang besar. Selain daya beli yang masih rendah, situasi juga dipengaruhi adanya aturan dari Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah yang meminta pemotongan hewan kurban dilakukan pada rumah pemotongan hewan yang telah difasilitasi dengan penerapan protokol kesehatan. Sedangkan di masjid-masjid saat ini banyak yang menutup layanan pemotongan kurban. Alhasil RPH kebanjiran pesanan dan bahkan tidak sanggup melayani masyarakat, orang yang akan berkurban pun memilih menunda kurbannya. PPSKI memastikan Idul Adha tahun ini tidak ada kenaikan harga daging sapi maupun harga sapi per kilonya. Kendati demikian, kekhawatiran banyaknya sapi-sapi impor yang saat ini bisa digunakan sebagai hewan kurban dapat mengganggu kelangsungan bisnis para peternak sapi lokal. Adapun berdasarkan hasil studi Institute for Demographic and Property Studies, potensi ekonomi dari kegiatan kurban secara nasional pada tahun ini mencapai 20,5 triliun rupiah. Potensi ini berasal dari proyeksi 2,3 juta umat muslim yang mampu berkurban. Proyeksi tersebut bersumber dari perkiraan 62,4 juta keluarga muslim. Dari jumlah tersebut, 9% atau 5,6 juta diantaranya masuk ke kelompok kelas menengah atas dengan pengeluaran per kapita di atas 2, juta rupiah per bulan. Tim redaksi MyTV melaporkan. Polda Metro Jaya memastikan melakukan pengawalan dan pengamanan sepanjang perayaan Idul Adha. Pengamanan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proses salat Id dan penyembelihan kurban tetap tertib sesuai protokol kesehatan.
Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan kesiapan dalam mengamankan jalannya perayaan Idul Adha di wilayah Jakarta, khususnya di tempat-tempat pemotongan hewan kurban guna mencegah penyebaran COVID-19. Kepolisian akan melakukan pengamanan dan pengawalan di sejumlah lokasi, khususnya di tempat keramaian ataupun tempat pemotongan hewan kurban saat Idul Adha. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pencegahan penyebaran COVID-19. Pencegahan penyebaran corona dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan di lokasi pemotongan hewan kurban. Kepolisian pun memastikan akan selalu mengikatkan masyarakat di lokasi pemotongan hewan kurban untuk mematuhi aturan protokol kesehatan. Pihak kepolisian juga akan memetakan wilayah mana saja yang dilakukan saat Idul Adha di Jakarta sehingga bisa dilakukan pengawalan dan pengamanan. Selain itu, polisi juga akan berkoordinasi dengan pihak panitia pemotongan hewan kurban sehingga pembagiannya pun bisa dilakukan sesuai protokol kesehatan tanpa perlu datang ramai-ramai ke lokasi. Semua itu sesuai dengan rencana program Si Jabat yang ada di 1.500 kampung Jabodetabek. Dengan begitu, penyebaran COVID-19 bisa dicegah di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Tim redaksi MyTV melaporkan. Perempuan hebat, Hari Raya Idul Adha selalu identik dengan tradisi makan daging bersama. Nah, berikut kami berikan untuk Anda tips agar tetap sehat saat Idul Adha, khususnya bagi Anda penggemar daging. Hari Raya Idul Adha telah tiba. Dapat dipastikan hampir semua umat Islam dapat merasakan kelezatan hewan kurban. Tetapi akan ada saat di mana Anda khawatir akan kolesterol yang diakibatkan dari mengkonsumsi daging merah terlalu banyak. Nah, berikut ada tips sehat yang dapat Anda lakukan selama Idul Adha. Pertama-tama, jangan memakan daging sebelum tidur. Hal ini akan menyebabkan kualitas tidur Anda menurun. Baiknya, konsumsilah daging 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Selanjutnya, sangat penting bagi Anda untuk memperbanyak minum air putih. Ya, pesta daging Anda harus diimbangi dengan meminum air putih sebanyak-banyaknya. Air putih akan membantu mendorong sisa makanan sehingga tidak menyebabkan sembelit. Oh iya, yang tidak kalah pentingnya juga adalah hindari makan pedas. Pilihlah menu daging yang tidak pedas agar sistem pencernaan tidak terganggu. Pada saat pengolahannya, pastikan untuk menghilangkan semua lemak yang tertempel pada daging yang akan Anda masak atau makan, karena lemak daging berdampak buruk bagi kesehatan Anda. Biasakan untuk kombinasikan daging yang Anda konsumsi dengan sayuran, seimbangi menu daging Anda dengan sayuran seperti tomat serta bawang putih, bawang bombay, dan bawang merah sebagai penetralisir. Jangan lupa juga untuk meminum air hangat saat mengkonsumsi daging. Air putih atau jeruk hangat dapat membantu membersihkan tenggorokan Anda selama menyantap daging. Hindari juga kebiasaan meminum minuman manis layaknya kopi, teh, dan sirup saat Anda sedang mengkonsumsi daging. Nah, itu dia tips mengkonsumsi daging. Bagaimana? Mudah bukan? Tapi ingat, bagi Anda yang dilarang mengkonsumsi daging oleh dokter, ada baiknya untuk tidak mengambil pengecualian pada hari raya ini. Karena kesehatan Anda jauh lebih penting daripada sekedar menikmati daging kurban. Selamat berhari raya Idul Adha. Tim redaksi MyTV melaporkan. Informasi lainnya, perempuan hebat, sosial media belakangan digemparkan tentang perubahan Museum Hagia Sophia menjadi masjid. Namun sudah tahukah Anda apa itu Hagia Sophia? Berikut kami sajikan sejumlah fakta menarik seputar Hagia Sophia untuk Anda. Hagia Sophia menjadi salah satu kunci yang banyak dibicarakan di media sosial dalam beberapa waktu belakangan ini. Pasalnya, salah satu warisan dunia ini kembali berubah fungsi menjadi masjid dan telah mulai digunakan untuk melayani ibadah umat muslim pada 24 Juli lalu. Perubahan ini diumumkan setelah keluarnya keputusan pengadilan yang mencabut keputusan era Presiden Turki Mustafa Kemal Atatürk yang mengubahnya menjadi museum pada 1934. Bicara tentang Hagia Sophia, berikut ada sejumlah fakta menarik tentang bangunan bersejarah ini. Pertama adalah makna nama. Ya, nama Hagia Sophia berarti kebijaksanaan yang suci atau Holy Wisdom. Dalam bahasa Yunani, Sophia sendiri berarti kebijaksanaan.
Awalnya bangunan ini merupakan momen berkubah yang dibuat sebagai katedral di Konstantinopel saat itu. Selain Hagia Sophia dalam bahasa Turki, bangunan ini dikenal dengan nama Hagia Sophia dalam bahasa Yunani dan Sancta Sophia dalam bahasa Latin. Fakta lainnya adalah Hagia Sophia dibangun dalam waktu relatif singkat, yaitu 6 tahun. Karya singkatnya waktu pembangunan, nama arsiteknya yaitu Anthemius dari Tralles dan Isidor dari Melitopus menjadi terkenal. Mereka disebut memiliki keahlian dalam mekanika dan matematika. Fakta lainnya adalah bangunan Hagia Sophia beberapa kali mengalami kebakaran. Melansir histori, struktur Hagia Sophia pertama dengan atap kayu sempat terbakar pada 404 Masehi saat terjadi pemberontakan di Konstantinopel. Kemudian pada pemerintahan Kaisar Theodosius II, Hagia Sophia kembali dibangun dengan struktur baru dan selesai pada tahun 415. Setelah itu, struktur bangunan ini kembali terbakar untuk kedua kalinya saat terjadi revolusi Nika yang melawan Kaisar Justinian pertama. Karena tidak mampu memperbaiki kerusakan akibat api ini, Justinian memerintahkan pembongkaran Hagia Sophia pada 532 Masehi. Struktur Hagia Sophia yang kita lihat saat ini merupakan bangunan dari abad ke-6. Gempa bumi pada 558 Masehi tercatat sempat meruntuhkan sebagian kubah. Melansir Britannica, setelah ditaklukkannya Konstantinopel pada 1453, Mehmed II menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid. Saat perubahan ini dilakukan, banyak pula mosaik-mosaik khas ortodoks ditutup dengan kaligrafi Islam yang didesain oleh Kazaskar Mustafa Izet. Kemudian pada 1934, Presiden Atatürk mengubah penggunaannya menjadi lebih sekuler dan menjadikan Hagia Sophia sebagai museum pada 1935. Bangunan ini juga diketahui sebagai komponen situs warisan dunia UNESCO yang disebut sebagai area bersejarah Istanbul. Tim redaksi MyTV melaporkan. COVID-19 berdampak pada perekonomian masyarakat. Sri Kandi Senayan punya tips hemat untuk Anda. Simak informasinya seusai jeda.